Anda menyaksikan Liputanam Talks, saya Jati Dharma. Belakangan ini ekonomi Indonesia sedang dar-der-dor. Karena kita tahu bahwa nilai tukar rupiah sempat melemah karena adanya penguatan dolar Amerika Serikat dan juga adanya pengaruh geopolitik di luar sana. Dan tapi belakangan sudah diintervensi oleh pemerintah dan juga Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ya. Sehingga nilai rupiah ini agak sedikit menguat ke level 17.900-an kalau beberapa waktu yang lalu saya cek. Nah, namun di luar itu ada pula narasi yang muncul di luar sana terkait dengan sel Indonesia. Ini luar biasa mengganggu karena cukup ramai dan banyak sekali yang merespon baik itu dari masyarakat Indonesia dan juga luar negeri. Nah, kita akan coba bahas seperti apa sebenarnya narasi sel Indonesia ini berdampak pada rupiah dan juga ekonomi secara keseluruhan di Indonesia dan tentunya secara politis. Apakah ini merupakan sebuah gerakan politik yang dilakukan oleh eksternal kepada Indonesia. Nah, kita akan coba bahas di hari ini bersama dua narasumber saya yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Saya ingin mengundang yang pertama adalah Mas Gema Guyardi, CEO dan juga founder Astronaci Internasional. Halo, Mas Gema yang bikin iri Halo. ada di Puncak Rinjani. Puncak Rinjani. Luar biasa, seger banget itu loh pemandangannya. Dan juga ada juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia yang juga bikin iri ada di Semarang ya Mas? Semarang. Di dua narasumber saya bikin diri banget ini. Nah, sebenarnya kami juga mengundang satu lagi narasumber yakni dari Badan Komunikasi Pemerintah. Namun sampai saat ini kami memulai Liputan Talks tapi belum juga mendapatkan respon apakah akan bergabung atau tidak. Tapi kita coba akan mulai saja diskusi pada sore hari ini dan siapa tahu nanti di tengah-tengah diskusi teman-teman dari Bakom bisa bergabung. Pertanyaan saya pertama ingin ke Mas Gema. Ini kan kita sempat luar biasa ya ada narasi sel Indonesia yang mengemuka di media sosial dan juga lumayan mengganggu lah ya, bisa dikatakan demikian. Karena kita tahu kita sedang berusaha untuk menguatkan nilai tukar rupiah kita dan juga memperkuat fundamental ekonomi kita di dalam negeri. Mas Gema, bisa dikasih konteks nggak ini sebenarnya sel Indonesia ini seperti apa sih? Ya, selamat sore pemirsa. Kalau kita melihat sel Indonesia, itu awal mulanya munculnya sebenarnya adalah keisengan daripada media Singapura, ya, Straits Times. Dan saya melalui konten Untold Story 2 di kanal Astronaci di YouTube ya, itu saya menjabarkan secara detail dugaan saya bahwa memang ada campur tangan daripada negeri-negeri seberang ataupun mereka ini menurut saya adalah negara-negara hub atau cangkang dari elit global yang memang nampaknya tidak suka dengan independensi dan kedaulatan Indonesia dan kemudian mereka mencoba untuk memframing Indonesia yang awalnya memang melalui media ekonomis dulu di mana disebutkan bahwa Pak Prabowo itu jeopardize Indonesian demokrasi dan diikuti dengan yang ini. Nah, munculnya kalimat sel Indonesia itu sebenarnya tidak pernah exactly harafiah ada sel Indonesia karena itu sebenarnya dimulai dari seorang fund manager yang bernama George Pobobras dari Keto Investment Australia yang mengatakan bahwa dia itu nggak suka sama Indonesia dan I would not give any opportunity to Indonesia, which is itu sebenarnya wajar-wajar aja. Di dalam dunia investment kalau misalnya sebuah aset manajemen nggak suka sama negara tertentu ya mereka pasti akan melakukan sell ya kan. Nah tapi kalimat sell Indonesia itu lahirnya justru adalah bahasa jurnalistik dari Straits Times yang mana mereka membuat quote sell Indonesia akibat dia mencoba mencari alasan kenapa Indonesia itu marketnya jatuh, rupiahnya melemah, dan kenapa ada fund manager dari Australia yang mengatakan demikian. Dan mereka lah yang awalnya mendengungkan itu, dan itu yang membuat saya akhirnya merasa risih sejujurnya, dan saya langsung angkat aja kasusnya gitu ya. Dan saya tidak tahu apa dasarnya tiba-tiba masyarakat kita bergerak berbalik, bersatu, yang dari awalnya mayoritas itu chaos gitu, marah-marah. Nah, saya bersyukur juga akhirnya kita bisa setidaknya netizen bersatu dan kembali mengatakan buy Indonesia, yang akhirnya diikuti oleh CIMB juga. Sekuritas mengatakan bahwa Indonesia sekarang sudah cukup murah gitu dan ini saatnya beli. Jadi memang ini adalah hal yang tendensius dan deframing ya, karena kalau di dalam dunia investment sekali lagi masalah tidak suka dengan satu negara itu biasa, tetapi kalau sebuah media besar itu melakukan framing seperti itu menurut saya itu tidak bijak. Framing, ini menarik. Seberapa besar dampaknya kalau menurut Anda sampai akhirnya Anda tadi ngerasa gergetan juga gitu? Lumayan besar dampaknya karena kan kalau misalnya
dari sebuah headline itu menyatakan sell Indonesia, itu bukan sell Indonesian stocks atau sell apa. Ini membuat kekhawatiran, kepanikan masyarakat yang memang pada saat ini sedang high tension terkait dengan rupiah yang bersamaan dengan kebijakan pemerintah yang dianggap blunder. Jadi jadi investor asing ataupun pelaku pasar modal, pelaku perbankan, bond yang memang menaruh uang di Indonesia itu tentunya mereka akan panik dan ini akan men-trigger rushing money gitu. Dan di satu sisi kita lihat pada saat itu Singapura dolar memang banyak inflow ke sana dan pasar modalnya juga lagi naik-naiknya gitu ya. Jadi dari sini menurut saya ini sebuah framing daripada media yang tidak seharusnya gitu. Dan dampaknya lumayan bagi saya. Lumayan kuat nggak posisi Indonesia untuk saat ini, sementara ini? Karena kan kalau dilihat ini bisa jadi masih berkelanjutan ke depannya ya. Kalau sampai saat ini, apa Anda melihatnya seperti apa? Ekonomi Indonesia masih bisa bertahan dengan gempuran soal sel Indonesia ini? Kalau sel Indonesia saja tidak begitu pengaruh untuk ekonomi Indonesia. Tapi ekonomi Indonesia ini sebenarnya kan digenjot 3 hal. Internal itu sudah problem, eksternalnya hari ini diputuskan Trump damai lagi sama Iran misalnya, ya kita nggak tahu ke depan nanti Trump akan memberikan tarif war misalnya untuk anggota BRICS, ditambahin lagi tarifnya, atau misalnya Trump nanti bikin masalah lagi dengan Kuba yang membuat harga minyak volatile. Jadi kuncinya selain dua ini juga akan ada menurut saya yang saya asumsikan bahwa ada geopolitik yang memang menekan Indonesia karena Pak Prabowo berusaha untuk mempertahankan kedaulatan negara dengan bermain dua kaki. Misalnya kita menjalin hubungan dagang dengan Eropa dan itu tidak membuat pihak-pihak tertentu happy dan 3 hal ini yang harus diperhatikan. Tapi kalau slogan sell Indonesia mungkin tidak akan berdampak langsung. Ya memang secara internal kita harus berbenah dan saya hari ini mendapatkan berita yang cukup bagus ya, oil mulai reda turun karena halt war itu, terus kemudian juga Kopdes mau dipangkas lagi dan kita perhatikan BI rate juga sudah naik rate-nya. Dan ini membuat sebuah optimisme lah pada dasarnya pemerintah sekarang juga sudah mulai mendengarkan masyarakat sehingga diharapkan secara internal kita bisa membaik seiring dengan berjalannya waktu. Dan secara time frame menurut saya nanti di Juli minggu ketiga kita harusnya sudah mulai kembali ke jalur yang pada seharusnya. Oke, menarik tadi sempat dibilang soal geopolitik. Mas Burhan, saya mau bertanya, ini kan kalau dilihat tidak cuma sekedar ekonomi aja nih, kayaknya ada unsur-unsur politisnya yang coba dilakukan oleh eksternal untuk menyerang Indonesia, entah itu ekonomi Indonesia ataupun secara keseluruhan pemerintahan Pak Prabowo. Anda melihatnya seperti apa? Saya bukan ahli geopolitik ya, Mas Jati, jadi saya membatasi untuk tidak bicara di luar dari kapasitas saya. Jadi saya diundang untuk bicara tentang efek kondisi ekonomi, baik domestik atau global terhadap ya politik di tanah air. Dan sebenarnya sebelum isu Buy Indonesia versus Sell Indonesia, itu sebenarnya di kuartal kedua kalau kita baca riset-riset atau survei-survei yang kredibel itu ada tren penurunan ya. Jadi misalnya kalau kita baca survei terakhir anggota Persepi, Indopol, yang dirilis belum lama ini, itu popularitas Pak Prabowo 59,75%. Nah, kalau dibanding dengan data saya bulan Januari 2026, itu penurunannya cukup jauh dengan asumsi survei yang dirilis oleh Indopol benar. Nah, tetapi kalau misalnya kita lihat belakangan, memang dari sudut pandang ekonomi ada banyak isu terutama yang berkaitan dengan isu terkait dengan misalnya ya harga-harga barang. Isu Buy Indonesia, Sell Indonesia kan nggak bisa lepas dari penurunan rupiah dan beberapa komponen yang melibatkan impor sudah mulai naik. Dan itu yang kemudian ditemukan misalnya dalam survei Indopol, terjadi tren di mana masyarakat merasa terjadi peningkatan harga-harga barang, dan kalau misalnya itu tidak bisa diatasi ya, itu tentu akan jadi masalah serius buat pemerintahan Pak Prabowo. Jadi poin saya adalah di kuartal pertama itu ada banyak stimulus yang membuat approval rating seperti yang kami temukan pada saat itu masih cukup tinggi. Terutama misalnya government spending cukup besar di kuartal 4 2025, ada Nataru, ada Imlek, ada Lebaran, ada Ramadan, ya. Jadi banyak hal yang positif di kuartal pertama. Nah, di kuartal kedua itu stimulus-stimulus ekonomi tadi, ya termasuk juga momentum-momentum ekonomi tadi, itu kurang terlihat.
ditambah dengan beberapa isu yang membuat misalnya inflasi dianggap menjadi isu serius buat masyarakat. Jadi kalau isu Buy Indonesia sama Sell Indonesia itu kan melibatkan satu segmen masyarakat yang elit ya. Hmm, Tetapi kalau misalnya berkaitan dengan misalnya harga barang naik, itu isunya lebih bersifat publik. oke. Karena masyarakat secara umum akan menghadapi situasi yang tentu tidak mudah buat mereka secara ekonomi. Di saat misalnya kebijakan pemerintah belum lama ini itu menaikkan BBM non subsidi. Meskipun bukan BBM bersubsidi yang dinaikkan, tetapi sedikit banyak itu bisa jadi isu serius kalau misalnya pemerintah tidak melakukan mitigasi yang tepat untuk segera membalikkan ya isu ekonomi ini menjadi suatu hal yang lebih positif dan kondusif buat pemerintahan Pak Prabowo. Nah, kebetulan Mas Burhan ngebahas soal BBM non subsidi karena di hari ini ketika kita taping ini rencananya banyak sekali mahasiswa dari sejumlah BEM di Indonesia yang melakukan unjuk rasa dari kemarin bahkan sebenarnya terkait dengan kenaikan harga BBM non subsidi ini. Tadi Anda mengatakan ini nanti kalau tidak diatasi, tidak segera dicarikan mitigasinya akan bisa berefek. Seberapa jauh kira-kira efeknya kepada pemerintahan Pak Prabowo? Karena kan tadi kan dikatakan kuartal kedua ini sudah mulai agak turun karena tidak ada stimulus-stimulus yang kayaknya mengangkat performa approval ratingnya. Nah, ketika sekarang lagi rupiah udah mulai kuat, tiba-tiba BBM non subsidi dinaikin gitu. Ini kalau Mas Burhan melihatnya malah bisa bikin merosot lagi dari angka 50-an tadi atau seperti apa, Mas? Ya, saya tidak bisa mengklaim dari sekarang karena saya belum punya risetnya. Ya. Tadi data riset yang dilakukan oleh Indopol itu kan survei sebelum kenaikan harga BBM. Tapi memang pola yang selama ini kita temukan, kalau misalnya BBM naik, itu akan mendorong inflasi. Nah, masalahnya adalah BBM yang dinaikkan oleh pemerintahan Pak Prabowo kan BBM yang yang non subsidi. Hmm. Artinya efeknya teorinya harusnya lebih terbatas dibanding misalnya kalau kenaikan BBM dilakukan bahkan kepada BBM yang bersubsidi, misalnya Pertalite atau solar, itu kan nggak dinaikkan ya oleh Pak Prabowo. Jadi kita belum tahu seberapa besar dampaknya. Tapi menurut saya sekarang yang betul-betul menjadi determinan utama buat popularitas presiden adalah ekonomi. Hmm. Jadi saya melakukan riset sejak tahun 99, jadi udah hampir 30 tahun saya melakukan survei opini publik. Faktor ekologis deterministik signifikan itu adalah ekonomi. Nah, kalau kita lihat sekarang ada banyak program terutama di daerah yang kena pemangkasan TKD ya, transfer ke daerah kan dipangkas. Ya. Dan karenanya punya efek terhadap ekonomi di tingkat lokal. Saat yang bersamaan pula, pendekatan Pak Prabowo kan pendekatan ekonomi berbasis intervensi negara. Jadi negara yang ada di depan, MBG, tersentralisasi, Koperasi Merah Putih, tersentralisasi. Kemudian juga muncul Batalion TP dan seterusnya. Menurut saya, pemerintahan Pak Prabowo perlu melakukan semacam evaluasi sejauh mana pendekatan berbasis intervensi negara punya efek terhadap ekonomi. Sebab kalau misalnya engine-nya itu terlalu banyak didorong ke negara untuk terlibat, saya khawatir masyarakat atau swasta itu kontribusinya secara ekonomi menurun dan itu punya efek terhadap persepsi publik atas kinerja ekonomi pemerintah. Nah, ini penting nih karena terus terang ada banyak catatan terkait dengan misalnya MBG, Hmm. di mana data BGN sendiri menunjukkan sebagian besar dapur MBG itu justru banyak diadakan di wilayah-wilayah yang tidak mengalami kerawanan pangan. Yang ada studi, kawan saya dari Harvard mendapatkan data dari BGN dan data dari BPS, BGN untuk dapur SPPG di mana diadakan. Yang kedua adalah tingkat kerawanan pangan per kabupaten kota menurut data BPS. Datanya nggak sesuai dengan ekspektasi awal Pak Prabowo. Pak Prabowo mengatakan sebaiknya MBG itu diprioritaskan untuk wilayah 3T misalnya yang mengalami rawan pangan, tapi data aktualnya justru mengatakan sebaliknya. Nah, ini kan artinya bisa tidak sesuai dengan tujuan awal dan dampak ekonominya menjadi kurang maksimal. Jadi hal-hal semacam ini perlu dijadikan sebagai bahan pembelajaran oleh pemerintahan Pak Prabowo agar
masukan-masukan publik, masukan dari kalangan akademisi itu bisa menjadi kaca benggala untuk memperbaiki kinerja pemerintah dan ujungnya bisa memulihkan kembali persepsi kepercayaan publik atas pemerintahan Pak Prabowo. Oke, ini bicara soal program-program Pak Prabowo yang sebenarnya lumayan bagus-bagus ya sebenarnya, tapi dalam implementasinya banyak sekali yang banyak di luar jalurnya begitu. Nah, ke Mas Gema ini kan kalau kita lihat dari beberapa program-program Pak Prabowo ini sempat juga digaungkan oleh dari luar ya, terkait dengan apa ya? Ada yang mengatakan kalau di media sosial tuh bahwa ini adalah cara-cara masyarakat luar negeri untuk mencoba untuk menggempur Indonesia. Anda juga pernah menyatakan demikian ya, bahwa ini adalah semacam cara asing untuk menghancurkan Indonesia kayak gitu. Dan dihancurkannya lewat memberikan komentar terkait dengan program-program Pak Prabowo yang kita tahu memang tidak sempurna. Anda seperti apa melihatnya? Ya, itu merupakan sebuah asumsi dan kita percaya bahwa segala sesuatu teori itu bermula dari asumsi. Kalau kita melihat sebuah pattern atau similarity yang kita perhatikan dari zaman Pak Harto hingga sekarang ya, ketika Pak Harto itu mencoba untuk melakukan pilihan dagang dengan negara lain yang dianggap oleh Amerika pada saat itu tidak bagus, misalnya pada Rusia, dan itu sudah dibuktikan ketika Kamdesus mengatakan bahwa memang kita berencana untuk menjatuhkan Soeharto pada saat itu. Nah, apa yang dilakukan beliau dengan apa yang dilakukan Pak Prabowo untuk menjaga kedaulatannya itu memiliki similarity. Dimulai dari belanja minyak terhadap Rusia, terus kemudian masuk BRICS ya, di mana BRICS itu kan sebenarnya program dedolarisasi. Terus kemudian di satu sisi kita juga membeli alutsista daripada Prancis. Nah, kenapa harus beli sama Prancis ya? Karena tidak ada limitasi gitu bahwa kita bisa menggunakan alat-alat persenjataan itu ya untuk ketahanan militer kita, dan juga bahkan kita bisa mendapat coaching untuk membuat kapal selam sendiri misalnya. Ya tentunya kan Pak Prabowo mencari, karena ini free trade sebenarnya, tidak diharuskan bahwa kita itu harus engage dengan satu country saja, kan tidak pernah ada seperti itu. Walaupun memang di belakang layar ya pada akhirnya kita dipaksa sebenarnya untuk tunduk pada satu kekuatan besar. Ya, hegemoni asing ini yang membahayakan, dan kemudian yang terakhir adalah klimaksnya ketika MSCI itu menghajar Indonesia di bulan Januari ya, dan amplifikasinya juga setelah di bulan April itu Pak Purbaya menyatakan saya menolak untuk pinjaman IMF. Nah, dari situ kan mirip sebenarnya, ada similarity. Dan kalau kita perhatikan demo-demo yang terjadi terutama hari ini, kita cukup menyayangkan gitu. Sebagai contoh ya, kampus yang sekarang lagi viral itu adalah university yang sangat terkenal dan sangat dihargai, tetapi kenapa ketua BEM-nya bisa sampai berstatement seperti itu, dan kemudian yang turun ke jalan ini adalah university yang paling top di Indonesia, memiliki sejarah di mana banyak lulusan-lulusannya menjadi menteri, menjadi aparat pemerintahan ya, tapi mereka-mereka inilah yang justru turun ke jalan dengan wacana-wacana yang lucu. Jadi kalau dikatakan sekarang untuk menurunkan BBM itu kan ada fakultas ekonominya. Nah, kenapa rektornya diam saja? Kenapa mereka itu membiarkan hal itu terjadi, dan itu sangat berbahaya sebenarnya, dan menurut saya harusnya ada campur tangan dari negara-negara lain. Kalau sampai dia harus bisa turun ke jalan hari ini, is completely not good untuk sekelas dua university besar itu ikut turun seperti ini gitu. Jadi saya percaya dengan adanya perpindahan uang moneter ya, dalam hal ini saya melihat bahwa rupiah melemah pada saat itu. Rupiah melemah, apakah itu disebabkan karena US dollar menguat? Saya melakukan cek di sana, US dollar di XY index tidak menguat, dia range-nya antara 92 sampai 98, range-nya di situ saja. Dan kalau kita perhatikan, euro itu menguat terhadap US dollar, Swiss franc menguat terhadap US dollar, Singapura juga stabil terhadap US dollar ya. Dan bagaimana dan rupiah? Kenapa rupiah melemah drastis dengan US dollar? Berarti pelemahan rupiah ini bukan karena mereka melakukan pembelian dolar karena dolar menguat, tetapi karena mereka sell off terhadap rupiah. Nah, ketika mereka sell off, dan tentunya kan uang itu harus pindah. Nggak mungkin uang itu tetap di rupiah. Nah, begitu kita melihat mereka ada sell off di rupiah, saya melihat, kemana ini uangnya? Saya curiga Singapura. Ketika saya lihat Singapura, ternyata Singapura terhadap rupiah sangat menguat sekali. Artinya ada perpindahan dana yang kita perhatikan dari rupiah, dia jual sell off, dipindahin ke Singapura. Dan terbukti memang aliran dana yang masuk ke Singapura dari negeri-negeri barat itu cukup besar. Dan Singapura menjadi negara keempat untuk tempat parkir dana mereka dari sektor financial maupun dari sektor insurance.
Nah, ini merupakan the missing link yang tidak dilihat orang. Berarti ada apa dengan semua ini gitu. Kenapa kita di framing? Nah, satu poin yang paling kuat adalah oke, kita punya matriks ekonomi, kita punya GDP 5,6%. Katakan GDP 5,6% itu akibat pertumbuhan dari government spending yang begitu besar dan ada spending yang membuat anomali sehingga 5,6%. It's okay. Bisa saja itu asumsi, tapi yang by the fact yang ada di BPS adalah kita 5,6%, terus kemudian utang rasionya kita itu adalah 40% daripada BDB, dan kemudian kalau kita melihat inflasi 3,08%, by the fact secara teknikal kita tidak masuk dalam kondisi depresi, resesi yang sampai layak rupiah itu di sell off seperti itu dan sahamnya dihantam seperti COVID. Impossible. Dari sini saya melihat bahwa kalau kita hanya memperhatikan metrik ekonomi, it's no more fundamental. Ini beyond fundamental. Yang menjadi pertanyaan adalah apa yang sebenarnya terjadi. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Mas Gema, apa yang terjadi? Kenapa Singapura segitu kayak semacam ketakutan dengan Indonesia? Apakah soal keputusan Presiden untuk membuat ekspor SDA ini jadi satu pintu melalui Danantara? Itu yang kita curigain ya. Di satu sisi mungkin bukan Singapura ketakutan. Jadi ini ada dua cerita nih. Kalau misalnya yang kasus DHE dengan DSI itu mau satu pintu, itu lain cerita dengan yang dilakukan ini. Kenapa? Karena sekarang gini, terjadinya sell off itu artinya orang-orang dari negara Amerika, dari Eropa yang menginvestasikan uangnya ke Singapura dan mereka taruh uangnya itu di Indonesia, mereka berlomba-lomba bersama-sama melakukan rushing. Jadi mereka bilang sama mungkin aset manajemennya di Singapura, saya nggak mau lagi sama Indonesia, keluar semuanya, tarik semuanya dananya dari Indonesia. Beliin aja saham-saham Indonesia atau beliin aja saham Singapura atau beliin aja mata uang Singapura misalnya. Kalau itu terjadi, itulah yang membuat orang-orang pada sell off dan memindahkan uang atau equity mereka, bondnya mereka, mata uangnya mereka, ya itu dipindahin ke Singapura dan terbukti memang ada capital outflow. SBN itu kalau tidak salah 25 triliun dan capital market sekitar 65 triliun itu udah keluar dari negara kita. Dan itu keluarnya kemana? Balik ke Singapura kah? Balik ke Eropa kah? Yang saya percaya dengan melihat track record dan jejaknya itu kembali ke Singapura. Nah, siapa yang punya dana-dana itu? Kalau kita melihat missing link-nya, artinya yang tadi saya katakan bahwa Singapura adalah negara keempat untuk menjadi hub tempat investasi dari negara-negara barat, ya mereka yang memerintahkan sell off dikonfirmasi dengan statement daripada K2 Investment itu, ya bahwa dia tidak mau di Indonesia. I would never give an opportunity, dan Singapura langsung sell Indonesia, bikin seperti itu. Nah, masalah devisa hasil ekspor yang mau dipulangin melalui DSI itu jelas Singapura ketakutan karena memang faktanya yang saya dengar adalah banyak under invoicing dan transfer pricing itu mereka bikin company-company di Singapura. Akhirnya ya mau tidak mau Prime Ministernya kan juga ikut turun berkomentar karena ini sudah perang persepsi, dan ini kalau dibiarkan dan pemerintah seperti yang tadi dikatakan Pak Burhanuddin, pemerintah tidak mengambil tindakan untuk memperbaiki internalnya, ya akan makin chaos. Jadi bagi saya ini ada tiga hal, internal problem, eksternal, dan geopolitik pressure. Begitu Pak. Mas Burhan, internal problem yang harus diselesaikan, mana yang lebih urgent untuk dilakukan oleh pemerintahan sekarang? Begini Mas Jati ya, memang saya tidak mengingkari ada external pressure ya, faktor geopolitik yang cukup kuat ya mempengaruhi kebijakan bukan hanya Indonesia tapi juga kebijakan ekonomi banyak negara. Dan kalau kita lihat, tentu saja pemerintahan Pak Prabowo tidak bisa mengendalikan pihak lain nih. Yang bisa dilakukan adalah mengontrol kebijakan internalnya sendiri supaya lebih bisa dipastikan dampaknya. Karena kan kita hanya bisa mengendalikan apa yang kita bisa lakukan kan. Kita nggak bisa mengatur Singapura atau kita nggak bisa mengatur Amerika Serikat. Tapi kita bisa memaksa mereka untuk mengikuti skenario kita kalau secara domestik, secara internal kita bisa baik gitu. Nah, saya melihat gitu ya, dari sisi internal pertanyaan Mas Jati tadi, memang menurut saya ya yang dari sekian banyak yang variabel internal yang ada kaitannya dengan ekonomi dan saat yang bersamaan punya efek secara politik, itu adalah faktor yang berkaitan dengan spending. Jadi kalau kan begini, bagaimanapun kan penerimaan negara ada tekanan. Ya. Saat yang bersamaan ketika tekanan terhadap penerimaan negara terjadi, maka yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah mengatur spending supaya spendingnya itu bisa dianggap rasional dan punya efek penting buat peningkatan ekonomi.
Nah, sekarang tinggal dilakukan evaluasi oleh pemerintah. Nah, dari tahun pertama 2025 hingga kuartal kedua tahun 2026, itu anggaran mana yang spendingnya itu dampak ekonominya itu dianggap minimal. Nah, konkretnya saya merasa MBG. MBG itu problematik. Oke. Kenapa? Sudah terbukti pimpinannya terkena kasus korupsi. Hmm. Kemudian data BGN dan BPS sendiri menunjukkan dapur SPPG kebanyakan di wilayah yang justru tidak rawan pangan, sehingga potensi food waste sangat besar. Nah, jadi anggaran MBG mungkin bisa direalokasikan ke bidang lain, terutama yang berkaitan dengan ekonomi, supaya terjadi pemulihan citra positif pemerintah. Itu yang pertama. Itu yang kedua adalah Koperasi Merah Putih. Anggarannya besar sekali, lebih dari 200 triliun. Dan kita tahu di bawah siapa yang bermain. Ya, saya baru saja melaksanakan survei kepala desa dan survei kepala daerah, itu datanya sistematik yang menunjukkan bahwa Koperasi Merah Putih itu bisa menjadi area rent seeking. Nah, kalau misalnya itu yang terjadi, efeknya secara ekonomi juga menjadi minimalis. Kalau misalnya tujuan baik Koperasi Merah Putih disalahgunakan di tahap implementasi. Nah, ini dua yang menurut saya krusial. Belum lagi misalnya nih, mohon maaf ya, ketika ada tekanan penerimaan negara, tekanan ekonomi, sehingga pemerintah harus menaikkan BBM seperti Pertamax, tiba-tiba ada usulan dari salah satu menteri untuk menaikkan anggaran pertahanan ratusan triliun. Jadi menurut saya ini bisa jadi sinyal yang kurang positif. Dan Presiden Prabowo bisa langsung mengendalikan ini semua tanpa harus menunggu dari luar. Karena ini semua di bawah kontrol beliau. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan yang potensial jadi arena rent seeking dan disalahgunakan, lebih baik Presiden Prabowo meniup peluit dan mengatakan kepada anak buahnya untuk back on the track. Dan itu yang sudah dilakukan oleh beliau, misalnya dalam kasus BGN. Jadi beliau tidak menghalangi sama sekali 3 mantan pimpinan BGN dilakukan law enforcement. Karena ini sinyal penting nih, kalau misalnya tidak dilakukan itu, saat yang bersamaan ada ratusan triliun yang dialokasikan untuk MBG di bawah pengelolaan BGN, itu kan dampaknya bisa menjadi minimalis untuk isu ekonomi maupun isu yang berkaitan dengan pengentasan stunting dan peningkatan gizi. Mas Jadi Burhan, hal-hal semacam ini menurut saya yang penting untuk segera diadres oleh pemerintahan Pak Prabowo. sudah dilakukan pencopotan penggantian para pimpinan BGN untuk membalikan MBG ini menjadi on the track gitu ya. Itu sudah dilakukan oleh pemerintah saat ini. Tapi ada juga yang menyatakan bahwasannya ya seharusnya dihentikan saja karena ketika ini masih terus berjalan, tapi tata kelolanya coba dibenarkan, ini kayak semacam try error dan sebenarnya berbahaya. Kalau Anda melihatnya mendingan dihentikan dulu, dibenerin semuanya, atau ya sudah sambil berjalan toh juga ada pemimpin yang baru gitu. Eh, Memang itu pilihan yang sama-sama sulit ya. Kalau dihentikan sama sekali, bagaimanapun sudah ada puluhan ribu kan SPPG yang sudah berjalan. Mhm. Jadi menurut saya evaluasi total, misalnya wilayah-wilayah yang tidak memerlukan MBG itu sebaiknya memang tidak dilanjutkan. Tapi di wilayah-wilayah misalnya indikatornya kemiskinan, stunting, kekurangan gizi, itu sebaiknya memang tetap diadakan MBG. Hmm. Ya. Dan menurut saya ya tidak perlu sampai SMA. Jadi Oke. saya menulis satu paper untuk sebuah jurnal tentang MBG, dan saya temukan rezim MBG ini, Mas Jati, itu kan bukan hanya di Indonesia. Ini banyak negara nih, termasuk negara maju seperti Swedia, Hmm. kemudian Amerika Serikat, Jepang, itu ada MBG juga. Termasuk negara berkembang, India, Brazil, ya. Tetapi negara dengan skema universal dalam pelaksanaan MBG terbesar sedunia adalah Indonesia. Indonesia itu dari SD sampai SMA tanpa terkecuali, termasuk juga untuk kindergarten, termasuk juga preschool, plus ibu hamil,
plus ibu menyusui dapat semua. Padahal, mohon maaf, di sekitar tempat tinggal saya di Jakarta Selatan, banyak sekolah yang menurut saya nggak layak untuk dapat MBG. Dapat juga. Nah, menurut saya untuk evaluasi MBG ini diprioritaskan hanya untuk sekolah yang betul-betul membutuhkan dan tidak sampai SMA. Karena menurut saya yang penting justru sampai SD. Di India itu sampai kelas 1 SMP. Di Brazil hanya sampai kelas 6 SD. Jadi yang betul-betul memerlukan dan tidak perlu semuanya. Kalau ada uangnya nggak apa-apa. Kita ini betul-betul dalam tekanan fiskal cukup kuat, sampai-sampai misalnya menaikkan BBM, ya, dan akan lebih baik jika setiap sen uang yang kita terima dari masyarakat itu betul-betul digunakan untuk mereka yang membutuhkan. Oke, oke. Mas Gema, kalau Anda melihat tadi kan sudah coba dilakukan ya oleh pemerintah secara internal itu sudah ada pembenahan-pembenahan. Tadi juga Mas Burhan mengatakan bahwasannya ada dua hal yang cukup disoroti terkait dengan program Pak Prabowo adalah soal Kopdes dan juga MBG. Anda melihatnya kalau dibandingkan sama yang Anda cermati dari eksternal, sesungguhnya kita bicara soal approval rating nih dari masyarakat Indonesia kepada Pak Presiden kita yang turun di kuartal kedua ini, Anda melihatnya lebih bahaya yang mana sih sebenarnya? Dua-duanya sama-sama bahaya. Jadi kalau saya bilang eksternal itu memanfaatkan kelemahan yang ada di Indonesia. Karena bagaimanapun juga mereka itu butuh underlying untuk gebukin Indonesia. Nggak mungkin dia akan melakukan sesuatu tanpa mencari alasan. Karena itulah the real capitalism. Nah, masalah yang saya selalu kritisi adalah kok biarkan Indonesia itu punya lubang untuk diserang orang. Itu masalah terutama, dan internal problem itu tidak hanya masalah MBG, labil kebijakannya pemerintah, lalu ego sektoral kementerian yang tidak holistic approach, semua mikirin diri masing-masing, mengumumkan sesuatu dengan komunikasi yang tidak pas, sehingga regulasi yang belum menjadikan public hearing tiba-tiba sudah dibuat, terus kemudian kayak kenaikan BBM tiba-tiba. Saya termasuk orang yang sangat mendukung kenaikan BBM, tetapi masalahnya ada benarnya juga bahwa masyarakat tidak diberikan warning, tiba-tiba malam-malam dinaikkan BBM-nya. Ini kan memang shocking buat masyarakat gitu. Jadi tidak hanya mengenai MBG ataupun Kopdes dan masyarakat tuh hanya terpatok masalah MBG dan Kopdes. Kenapa bisa terpatok demikian? Padahal orang-orang yang teriak-teriak ini juga tidak punya data hitungannya, tidak punya data comparison seperti Pak Burhanuddin bahwa di negara lain juga ada. Mereka ini hanya korban gorengan media. Dan bagi saya, porak-poranda ini media turut bertanggung jawab di dalam clickbait dan clipping dan apapun itu, narasi-narasi yang dibagikan, dan tidak menyadari bahwa masyarakat Indonesia itu somehow hanya mengkonsumsi clickbait saja tanpa dia bisa berpikir. Nah, dari sini ini sudah menjadi kompleks. Jadi masing-masing punya peranan untuk perbaikan. Tapi kalau ditanya apakah mana yang lebih besar, dua-duanya memiliki porsi yang sama. Jadi begitu asing itu melihat Indonesia internalnya jelek, itu merupakan sebuah kesempatan untuk menghajar negara kita dan kemudian menyuarakan impeachment. Sebenarnya kan itu yang terjadi. Dan siapa yang sekarang lagi demo itu, anak-anak itu nggak even mengerti sebenarnya apa yang mereka demonstrasikan gitu. Nah, terkait dengan MBG efisiensi dan seterusnya, saya sangat setuju kalau memang dari MBG mau tetap dijalankan ya dari kelas TK itu sampai kelas 6 SD cukup. Kenapa? Karena menurut WHO gizi itu sangat dipentingkan untuk 1000 hari pertama. Jadi kalau dari 1000 hari pertama seorang manusia itu tidak mendapatkan nutrisi yang betul, otaknya itu akan langsung problem gitu loh. Jadi kalau misalnya sampai kasih makan di SMA buat apa? Kalau udah remaja, apalagi anak SMP udah ngerokok segala macam misalnya, nggak ada gunanya. Jadi ya kasih saja sampai SD, terus kemudian dipilih benar-benar daerah-daerah yang memang nggak ada duit, sehingga itu jangan sampai kacau balau. Memang itu tata kelola, tapi yang dikatakan Pak Burhanuddin tadi sangat-sangat on point gitu. Dan kalau kita melihat apakah seharusnya MBG itu ditutup, perhatikan nih masyarakat yang sembarangan ngomong. Ini sudah terlanjur basah, udah kecebur ibaratnya. Terus Anda mau nutup sekarang, itu korbannya banyak. Yang bikin dapur ini sekarang begitu ganti Bu Nani, terus kemudian satu kecamatan cuma boleh satu dapur, terus jadi apa? Mereka teriak-teriak kan sekarang, oh saya sudah invest, sudah ini. Akan menjadi polemik baru. Oleh karena itu kalau mau ya sambil berjalan, sambil dirapikan dengan cepat. Dan tidak boleh tutup sebelah mata. Dan itu the only way, dan menurut saya solusinya sangat gampang. Ini bukan solusi seperti kita nih negara miskin di Afrika sana. Ini hanya masalah kerendahan hati, koordinasi, bagaimana caranya kita bisa transparan kepada publik. Itu saja sebenarnya. Oke, sebagai penutup, Mas Burhan menanggapi yang disampaikan oleh Mas Gema tadi soal transparansi dan juga kelegaan hatinya untuk bisa bicara ke masyarakat bahwa seperti itu kondisinya. Ya, setuju sekali dengan Mas Gema tadi ya. Jadi
pemerintah perlu dengan rendah hati untuk mengajak dialog dengan masyarakat, membuka diri terhadap setiap masukan, dan saat yang bersama open-minded terhadap segala perspektif, terhadap data. Ya. Kalau misalnya perlu ada koreksi kebijakan, pemerintah juga tidak perlu malu untuk melakukan. Dan saat yang bersamaan juga menunjukkan sisi-sisi lain, dampak-dampak positif lain yang mungkin tidak diketahui oleh publik. Jadi memang ada hal yang menurut saya urgent untuk segera dilakukan oleh pemerintah, apalagi kita tahu kebijakan terakhir terkait dengan kenaikan BBM sudah mulai memantik resistensi. Jadi pemerintah perlu menjelaskan dengan sangat gamblang mengapa kebijakan itu dilakukan dan apa yang harus. Mas Burhan, audionya menghilang. Mas Burhan bisa cek lagi, Mas? Tiba-tiba audionya menghilang nih, tidak bisa kita terima. Halo? Oke. Kita coba nanti tunggu Mas Burhan untuk dicek lagi. Coba Mas, bisa cek lagi? Halo? Ya, oke, siap. Monggo lanjut. Tadi sempat terputus. Iya, mohon maaf, terputus. Jadi intinya satu tarikan nafas kebijakan. Saat yang bersamaan pemerintah menjelaskan mengapa kebijakan itu diambil, kemudian mensosialisasikan dan sekaligus memitigasi kelompok masyarakat yang terdampak. Nah, dengan melakukan 3 rangkaian kegiatan secara bersamaan itu, harapannya publik bisa menaruh kepercayaan kembali buat pemerintah untuk segera menyelesaikan agenda pekerjaan rumahnya. Saya kira itu, Mas Jati. Oke, Mas Burhan terima kasih sudah bergabung dengan Liputan 6 TOS untuk membahas soal ini ada yang mencoba menyerang Indonesia, baik itu dari eksternal dan juga ternyata dari internalnya pun juga perlu perbaikan. Mas Gema juga yang sedang berada di puncak ringan ini, terima kasih sudah menyempatkan waktunya bergabung bersama Liputan 6 TOS. Semoga tadi insight dari Mas Gema dan juga Mas Burhan bisa sampai ya ke pemerintah untuk dengan kelegowoannya untuk bisa memberikan penjelasan kepada masyarakat, karena sebenarnya informasi yang jelas ketika programnya baik pasti masyarakat akan bisa menerima dengan baik gitu ya. Baik, terima kasih Gema Guryardi, CEO dan founder Astronasi Internasional, dan juga Burhanuddin Mustadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia sudah bergabung bersama Liputan 6 Talks. Ya, tentunya tadi sudah kita bahas, ternyata yang harus dibenahi adalah dari internal kita di Indonesia. Pemerintah seharusnya mau rendah hati dan mencoba untuk mengesampingkan egonya, menjelaskan kepada masyarakat apa sesungguhnya yang terjadi. Dari sejumlah kebijakan yang sudah dilakukan, apakah memang betul jika ada kesalahan segera diperbaiki dan dijelaskan kepada masyarakat. Karena transparansi dan juga kejelasan komunikasi itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia saat ini, sehingga bisa menangkal hal-hal yang mengganggu dari eksternal Indonesia. Sampai di sini Liputan 6 Talks kali ini, saya Jati Dharma, salam SCTV.